Halo teman-teman, ini merupakan part kedua dari pengolahan data uji mekanik menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan membahas titik-titik penting yang ada pada kurva stress dan strain. Sebelumnya aku akan jelaskan apa arti dari titik-titik ini. Yang pertama ada titik P atau batas proporsional. Batas proporsional merupakan hubungan stress dan strain yang masih berbanding lurus. Kemudian ada titik E atau batas elastis. Di titik ini, material masih dapat kembali ke bentuk semula jika bebannya dilepas. Namun, hubungan stress dan strain-nya sudah tidak proporsional lagi. Kemudian ada titik Y atau titik luluh. Nah, mulai dari sini, deformasi yang terjadi sudah permanen, jadi material tersebut tidak dapat kembali ke bentuk aslinya. Lanjut, ada titik M atau titik maksimum. Sama seperti namanya, titik ini merupakan batas tertinggi dari material yang dapat menahan beban daya tarik. Lanjut, yang terakhir ada titik B atau breaking point, ya titik putus. Ini merupakan pertanda material kita sudah tidak dapat lagi menahan beban sehingga akhirnya putus. Nah, dari titik-titik ini kita akan menentukan di mana titik tersebut berada. Yang pertama, kita akan menentukan titik maksimum. Ini tuh paling gampang ya teman-teman, kita bisa langsung menggunakan rumus Excel. Kita tulis aja sama dengan max, kemudian ditarik rentang datanya pada kolom stress. Nah, nanti akan keluar data yang paling besar dari kolom stress tersebut. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kita tandai biar gak lupa. Nah, di sini aku mau tandai pakai warna hijau. Oke, selanjutnya kita lanjut ke breaking point. Nah, di breaking point ini aku memilih titik yang ada di paling bawah tepat satu sebelum datanya berakhir. Jadi ini merupakan titik putus yang aku pilih. Nah, jangan lupa ditandain juga ya teman-teman. Aku di sini tandainnya pakai warna biru. Titik-titik yang berikutnya kita akan membutuhkan satu lagi grafik, yaitu grafik linear dari kurva stress strain ini. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, batas proporsional merupakan di mana stress dan strain ini masih berbanding lurus. Untuk itu kita harus punya perbandingan secara linear dari kurva tersebut. Nah, grafik ini juga akan sekalian menentukan daerah elastisitas dari material tersebut. Jadi kita langsung saja untuk membuat grafik yang kedua. Caranya sama ya teman-teman seperti yang tadi. Kita tinggal insert, kemudian menambahkan sketcher. Nah, nanti ada kolom yang kosong seperti ini. Kemudian di bagian kanan atas ada select data, dipilih ya teman-teman. Kemudian kita pilih data yang kira-kira pada kurva awal itu masih linear. Nah, di sini aku pilih dari data 1 sampai 20, tapi enggak sampai 20. Mungkin sampai 13 atau 12 saja. Nah, kalau udah, teman-teman jangan lupa diaktifin di bagian tradingnya. Jangan lupa diaktifin di bagian thread lainnya biar kita bisa baca kalau misalnya grafik ini sudah linear atau belum.
Oke, kalau misalnya di sini nilai R2-nya belum mendekati 1, itu masih kurang ya teman-teman. Mungkin minimal di 0,995. Jadi di sini aku masih cari-cari data yang pas buat R-nya lebih mendekati 1. Oke, di sini kita dapat di mana stresnya itu menyentuh angka 13. Aku juga di sini sekalian dapat modulus Young-nya. Modulus Young-nya itu yang ini ya teman-teman, yang kan ada rumus Y sama dengan BX plus A. Nah, nilai B-nya merupakan modulus Young. Kita tinggal copy. Kemudian kita bisa tentukan batas proporsional dan juga titik elastisnya. Nah, batas proporsional ini merupakan ujung dari grafik linear yang kita buat tadi. Nah, kita klik di data yang pada stress dan juga strain. Nah, batas proporsional itu biasanya ada di ujung sini ya teman-teman. Nah, kita tinggal klik, kemudian jangan lupa ditandain pakai warna yang berbeda juga ya. Lalu di copy. Oke. Nah, di bawahnya batas proporsional merupakan titik elastis atau batas elastis material tersebut. Jadi kita sekalian untuk tandain dan juga copy datanya. Oke. Kita lanjut ke titik yang terakhir, yaitu titik luluh. Titik luluh ini ada di perpotongan antara garis linear dengan kurva awal stress dan strain. Jadi kita perkirakan si titiknya ada di sekitaran 20 sampai jadi kita perkirakan titiknya ada pada 10 sampai 20. Nah, untuk membuat si grafik linear tersebut dapat memotong kurva awal, kita akan membutuhkan dua data lain. Jadi kita akan memplotting dua data lain untuk dijadikan grafik yang akan memotong kurva awal. Nah, pertama kita akan membuat data strain offset 0,2%. Nah, ini tuh didapatkannya dengan cara data strain yang awal kita tambahkan dengan 0,002. Kita tambahkan, kemudian langsung aja ke bawahnya juga diklik 2 kali. Nah, lanjut kita akan menghitung stress offset. Stress offset ini didapatkan dengan cara strain dikali dengan nilai modulus Young. Kenapa? Karena jika tidak, kurva tersebut akan ikut melengkung seperti kurva yang awal. Jadi kita harus mengalihkan strain dengan nilai modulus Young. Nah, jangan lupa ya teman-teman, nilai modulus Young-nya kita kunci dengan mengklik F4. Oke, kita sudah dapat. Nah, berikutnya kita akan memasukkan dua data tambahan tersebut ke dalam kurva awal. Caranya, kita klik 2 kali dari kurva yang awal, kemudian ada select data di kanan atas, kita add, tambahkan namanya, misal offset, kurva offset. Nah, di series S kita akan menambahkan data strain offset. Nah, di sini aku pilih datanya itu sampai 40. Jadi dikira-kira aja ya teman-teman, sekiranya kalau misalnya
data tersebut sudah memotong dari kurva awal. Jangan lupa yang kirinya juga diisi. Aku sampai data ke 40. Setelah itu di oke saja, klik oke saja, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini jadi terlihat ada perpotongan pada kurva awal dengan kurva yang offset tadi. Nah, perpotongan inilah yang menjadi titik dari yield point atau titik lulu. Namun pada Microsoft Excel titik ini tidak terlihat jelas gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak dapat mengetahui di mana pastinya titik tersebut ada. Jadi kita akan membutuhkan satu software lain untuk membaca titik tersebut. Nah, kita akan membuka Origin Pro. Nah, di Origin Pro ini kita akan dapat membaca titik potong dari kurva offset serta kurva yang awal tadi. Oke, kalau di Origin Pro ini sama aja ya teman-teman, kita tinggal copy paste grafik data plotting untuk grafik awal serta data offset untuk grafik yang memotong. Nah, kalau misalnya udah jadi grafiknya dua-duanya, kita akan menyatukan dua grafik tersebut dengan cara kita klik di bagian kiri atas ada graph, kita klik di situ, kemudian dilihat ke bagian bawah ada Windows Graph. Nah, kita klik di situ, kemudian open, kita klik open. Nah, di sini bisa di-adjust ya teman-teman, ada previewnya juga. Nah, kita klik di bagian sini, kemudian diganti angka 2-nya menjadi angka 1 agar grafik tersebut tidak terbelah dua seperti yang ada di preview. Kemudian klik OK. Nah, jadi deh teman-teman, grafik yang memotong antara grafik offset dengan grafik awal. Nah, bagaimana kita membaca titik potong yang ada pada grafik ini? Oke, kita perbesar dulu ya teman-teman sampai ke titik perpotongannya. Nah, di sini di bagian kiri ada seperti tanda plus. Nah, yaitu untuk membaca titik potong. Nah, kita klik, kemudian kita cari di sini bagian titik potongnya. Oke, ketika sudah ada, nanti datanya akan langsung keluar di sini. Nah, data inilah yang merupakan titik luluh dari kurva stress dan strain. Kita copy datanya, kita kembali ke Excel. Jangan lupa ditandai biar gak lupa. Oke, dengan begitu part ini sudah selesai. Kita sudah menentukan titik-titik penting dari kurva stress dan strain. Tapi jangan kemana-mana dulu teman-teman. Di part berikutnya saya akan menjelaskan interpretasi dari kurva ini. Jadi sampai ketemu di video berikutnya.